warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuz Zaini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Palangkaraya, Prodi PGSD. Hari ini pada tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktek uji kinerja mengajar yang bertempat di SD Negeri 3 Kelepu, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Berikut adalah praktek video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Senin tanggal 6 Desember kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sesi 2 siapa ya, Pak? Ya, Rosid tadi sebenarnya sudah masuk ya, tapi karena kondisinya, tapi tidak berkaitan dengan tangannya. Jadi kita selama pandemi zigzag dan dipakai masker atau face shield-nya yang bagus. Coba saya lihat. Oke, terima kasih. Oke, hari ini yang nggak masuk cuma siapa? Rosid. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Bibi, silakan pimpin doa. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum pembelajaran masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia. Sambil persiapan menyanyikan lagu Indonesia, silakan kalian berdiri semua. Saya ingin kalian jawab kabar seperti tadi dengan semangat dan keras. Coba Bi, dan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, terima kasih. Sudah cukup semangat. Langsung kita sambung. Indonesia
lagi kita nyanyikan lagu Bangun Pemudamu, biar kalian semua bisa bangun, tidak tertidur terus. Seperti hari ini sudah payah dari tadi ingin pulang. Mempelajari semua ini kalau nggak salah. Anak-anak, hari ini seperti yang pernah saya singgung tadi, karena ini pertemuan ketiga, masih tentang makhluk hidup. Di subtema 1 ini kita fokus ke tumbuhan. Dan yang makhluk hidup itu tidak hanya tumbuhan, hewan juga termasuk makhluk hidup. Yang kita akan pelajari fokus hari ini adalah tentang tumbuhan dan bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Masih ingat ya, kemarin kan baru saja dibahas di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Apa ciri tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif? Di lingkungan kalian pasti banyak sekali pepohonan, bunga-bunga. Itu semua adalah termasuk tumbuhan. Dan bunga dan pohon itu semua ada yang berkembang biak bisa melalui pasangannya ataupun tanpa pasangan. Jadi ada laki-laki maupun perempuan, betina dan jantan. Yang berkembang biak secara generatif disebut membutuhkan jantan dan betina, sedangkan berkembang biak tanpa jantan betina disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Ingat-ingat, jantan dan betina itu namanya perkembangbiakan secara generatif. Jadi generasinya. Kalau vegetatif itu nggak perlu. Jadi dia kelaminnya apa? Ya nggak perlu. Saya akan tunjukkan di dapur kalian. Pasti diantaranya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hasil yang diolah menjadi makanan. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah beberapa tumbuhan yang ada di lingkungan kalian di sekitar kita. Tumbuhan-tumbuhan ini ada yang berkembang biak secara generatif, ada yang berkembang biak secara vegetatif. Kalian bisa melihat dari ciri-ciri perkembangbiakannya. Kalian lihat di sini ada spora. Ini spora. Terus di sini ada seperti jahe, lengkuas. Tahu kan ya? Dapur ada kan? Jahe, lengkuas. Terus apa lagi? Oh ini wortel ya. Ini apa?
Iya, selada. Kalau seledri itu kecil-kecil ya daunnya. Terus ini bawang merah. Ini kentang, bisa kayak ubi juga bisa. Terus ini iya, ini adalah apa namanya, bambu yang masih kecil, masih muda. Terus ini Cocok bebek. iya, cocok. Kalian bisa amati ini semua. Jadi yang saya perlihatkan ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hampir setiap hari ada di sekitar kalian, entah itu di dapur, entah itu di samping rumah kalian. Dan tumbuhan-tumbuhan itu bisa menjadi banyak atau berkembang biak itu dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Kalau tumbuhan juga ada perbedaannya, karena ada secara generatif dengan jantan dan betina, dan secara vegetatif tidak memerlukan jantan dan betina. Kalian nanti akan mengerjakan LKPD. Tanaman-tanaman yang kalian sebutkan tadi itu ditulis di LKPD ini, cara berkembang biaknya seperti apa. Coba kita amati lagi. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel jantan dan sel kelamin betina, tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi melalui struktura, bela diri, akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif. Kalian nanti harus bisa membedakan apa ada dua tunas, Pak? Tunas biasa dan tunas adventif. Terus vegetatif buatan adalah perkembangbiakan karena adanya campur tangan manusia, seperti menyangkok, mengenten, okulasi, stek batang, stek daun, dan buah. Nah, ini manfaat perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif. Silakan kalian baca yang keras satu-satu. 1, 2, 3, 4, ada 4 poin. Yang satu silakan, siapa yang boleh baca? Ayo pergi, silakan. Yang keras. 1. Bisa berubah dalam waktu cepat. Jika dibandingkan dengan perkembangbiakan secara generatif menggunakan perkembangbiakan vegetatif akan lebih cepat dari segi waktu. Hal ini terjadi karena perkembangbiakan yang dilakukan merupakan secara langsung dan tidak mewakili perkembangbiakan tanaman dari mulai kecil hingga besar. Untuk itu tanaman buah, sayur atau bunga yang menggunakan metode vegetatif ini bisa menghasilkan buah lebih cepat dibandingkan generatif. Ya, cukup. Silakan yang kedua. Susah. Ya, sekarang susah. Menghasilkan buah yang hanya menggunakan perkembangbiakan vegetatif juga bisa memberi keuntungan. Ya kan? keuntungan karena selain tanaman sehingga akan memberi keuntungan bagi penanamannya sehingga bisa mendapatkan banyak manfaat buah-buahan. Sudah. Ya, silakan yang ketiga, siapa? Gantian yang putri. Silakan. Sil. Memiliki sifat tutur yang sama. Keuntungan berikutnya dari perkembangbiakan vegetatif adalah bisa memberikan sifat tutur yang sama. Keuntungan berikutnya dari perkembangbiakan vegetatif adalah bisa lingkungan hidup. Sebagai contoh, jika ini merupakan tanaman dengan buah yang manis serta warna bagus, maka tentunya akan menghasilkan anak yang sama seperti induk. Hal ini tentunya berbeda dengan perkembangbiakan generatif yang bisa menghasilkan anak atau penerus dengan induk. Ayo, sudah saya zoom ini. Dilakukan secara kombinasi. Terkadang memilih tanaman juga menginginkan sifat yang berbeda. Untuk setiap tanaman yang akan bisa menghasilkan warna yang segar sekaligus manfaat buah-buahan dengan rasa yang manis. Maka perkembangbiakan vegetatif
tetap digunakan sekolah akan mewujudkan sifat baik seperti yang diharapkan. Ya, terima kasih. Bacanya sudah cukup lancar. Jangan sampai kelas 6 datanya masih mengejar. Sekarang kalian buka buku tulis kalian. Tulis apa saja tumbuhan atau bumbu dapur yang ada di sekitar rumah kalian. Tadi kalian lihat, tulis 1 sampai 10. Apa saja yang ada tanaman di sekitar rumah kalian dan bumbu dapur yang ada. Ya, 10. Ayo dapat apa aja? Mudah ya? Sudah. 10 saja. Sudah? 10 enggak banyak. Kalau sekitar rumah kalian misalkan ada bunga, iya, singkong, ugung itu singkong kan? Baca ke depan teman-teman. Dimulai dari belakang apa ini? Jangan baca yang lagi. Apa aja tumbuhan yang ada di rumah? 1. Stroberi, jahe, kangkung, wortel, bawang merah, singkong, bung, pepaya, kelapa, cabai. Terima kasih dari yang lain. Dari perwakilan kelompok ini, langsung nanti saya akan buatkan ke kalian kelompok. Ayo di sini, kelihatan kamera. Tumbuhan di rumah: wortel, stroberi, merica, pepaya, pisang, kentang, cabai, singkong, jahe, bawang putih. Terima kasih. Perwakilan kelompok utara. Jadi nggak usah bilangan pulang. Ayo silakan. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang buat sekarang kalian bagi kelompok 3 anak ini, 4 anak ini, 4 anak ini. Terus tulis punya temennya kalian, berkembang biak setara. Alat ajar yang sudah saya bagi itu sudah ada contohnya. Misalkan bawang merah itu menggunakan ubi lapis. Kalian tulis di situ vegetatif alami atau vegetatif buatan. Terus diskusikan dengan temanmu. Misalkan ini ada bunga terluka seperti di depan rumah saya. Itu perlu perkawinan dari sel jantan dan sel betina. Berarti dia generatif. Mangga di rumah kalian. Dan mangga itu adalah hasil stek atau hasil cangkok. Berarti vegetatif buatan. Boleh berdiskusi dengan kelompok. Boleh. Ya, apa gitu? Ya, apa kalau silakan ke depan. Silakan diskusikan. Kamu untuk ke depan, saya ke belakang toh. Biar kelihatan bijak ngomong. Yang kurang paham bisa tanya ke saya.
Silakan sampaikan satu saja. Misalkan yang kelompoknya Syahril. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya vegetatif, mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihat lebih dekat? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya, pisang dan bambu. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang, umbi akar. Siap presentasi. Lawan. Silakan teman-teman. Yang lain bisa dengarkan. Iya, Mas. Iya, boleh. Ayo silakan melakukan. Ya, boleh silakan. Tinggal kelompok. Iya. Bawang merah vegetatif alami, cabai generatif, pepaya generatif, kopi vegetatif, singkong vegetatif buatan, pisang vegetatif alami, kelapa generatif, stroberi vegetatif alami, ketam vegetatif alami, ubi batang vegetatif alami. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman. Saya akan menggaungkan LKPD sesuai dengan materi tadi, yaitu tentang memilah mana tumbuhan vegetatif alami dan mana tumbuhan vegetatif buatan. Terus nanti setelah ini juga ada materi tentang yaitu menulis paragraf. Baca ini, siapa yang membaca? Yang
keras. Ayo silakan Devi. Keras. Ya, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Di sini juga disebutkan dataran tinggi Tengger. Suku Tengger itu ada di Bromo, sekitaran Gunung Bromo. Terus di Malang sini juga termasuk dataran tinggi. Kalian bisa menyebutkan tanaman-tanaman apa aja yang ada di sini. Dan di LKPD itu sudah ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, kalian tentukan mana ide pokok dari paragraf-paragraf di atas dengan kata kuncinya. Misalkan paragraf Indonesia adalah garis kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Itu adalah kalimat pokok atau kata-kata pokok yang ada di paragraf pertama. Silakan tulis di LKPD yang sudah saya bagi tadi. Terus lanjut ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD itu selesai, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini adalah soal evaluasinya. Saya juga akan bagi ke kalian soal evaluasi. Nanti sebelum pembelajaran selesai, silakan kalian kumpulkan. Kan kalian bawa ke depan semua kertasnya satu-satu. Mulai dari belakang. Kalian. Dari dia. Ayo Bi. Baby. Ayo lu. Lu saprol. Ayo. Ayo Bi, diri. Ini kalau cepetan. Masuk lagi bisa action. KZ 6 kuat kilopolit. Sudah semua? Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan vegetatif. Tumbuhan vegetatif ada berapa? 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Terus kita juga sudah belajar tentang paragraf. Jadi saya juga sudah koreksi di LKPD, kebanyakan sudah bisa menjawab dengan benar, bisa membedakan mana tumbuhan vegetatif alami dan mana tumbuhan yang vegetatif buatan. Terus paragraf-paragraf yang telah saya sampaikan tadi, secara umum kalian juga sudah bisa menentukan mana kalimat utama dan kata kunci daripada satu paragraf ke paragraf lain. Di pembelajaran hari ini kalian harus ingat semua itu berkesinambungan sampai pembelajaran pertemuan selanjutnya. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini tidak terhenti sampai sini. Kalian besok harus mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini di rumah juga ada manfaatnya. Kalian bisa tahu bawang merah, bawang putih itu berkembang biak secara apa, kalian juga bisa tahu.
tahu. Jadi tidak hanya kalian tahu lombok cabai di rumah itu berkembang biak dengan cara apa, diperoleh dari mana, tapi kalian tahu di sekitar kalian banyak tebu tapi juga kalian nggak tulis. Tebu berkembang biak cara apa? Sama seperti tunas sampingnya. Tebu dipotong, di sampingnya akan tumbuh tunas baru. Di sini itu tebu komoditas utama di lingkungan kalian. Terus dibawa ke kebun agung, atau dibawa ke Krebet. Di situ ada pabrik pengolahan tebu menjadi gula. Kalian juga harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kalian, tentang tumbuhan pepohonan itu harus kalian jaga. Jangan sampai kalian menebang secara liar, akhirnya di lingkungan sekitar kalian menjadi gersang dan panas. Ingat ya, ini sumber-sumbernya. Terus yang terakhir, tetap jaga jarak karena masih di masa pandemi, apalagi sekarang itu ada merebak virus baru, masih corona COVID-19 dengan jenis Omicron. Virus itu sudah mulai masuk di wilayah negara-negara sekitar Indonesia. Di Malaysia sudah terkonfirmasi, dan negara-negara Afrika, negara-negara Barat itu sudah teridentifikasi virus Omicron, varian terbaru dari virus corona tersebut. Kalian hari ini adalah portofolio kalian yang akan dimuat di halaman-halaman map yang berisi data kalian masing-masing. Itu untuk refleksi kalian ke depan. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan pada pertemuan 3 hari ini di tema 1, subtema 1 pembelajaran. Silakan kalian berkemas-kemas, dirapikan tempat duduknya masing-masing sebelum keluar ruangan, sebelum berdoa. Ya, siapkan ya lebih. Persiapan sudah mulai. Sudah selesai berdiri.